Maka nenek moyang jin adalah iblis, laknatullah. Istrinya Khadijah dengan hartanya membackup dakwah Nabi. Tapi ilmu itu kita simpan. Ada manusia, ada jin yang berani berdusta terhadap Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam menyelami rahasia Al-Quran. Di episode kita, sahabat Al-Quran yang ke-72, kita akan membahas mengenai surah Al-Jin. Nah, ini kalau kita perhatikan, kita sudah berada di penghujung-penghujung ya, surah-surah penghujung, sudah surah-surah pendek. Dan ini mudah-mudahan semakin membuat kita lebih semangat lagi ya untuk belajar mengenai makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan seperti biasa, sudah bersama dengan Widya, Ustadz Zamakhsyari Hasbullah Taib di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kita sudah di surah Al-Jin ya Ustadz ya. Iya. Ini kalau ngomong soal jin, yang Widya tahu ada jin muslim dan juga ada katanya jin kafir begitu Ustadz. Tapi nanti akan ada spesifikasi yang dijelaskan begitu ya Ustadz ya di balik surah ini. Tapi langsung saja kalau begitu kita ke poin yang pertama, sahabat Al-Quran, ini adalah mengenai jin mengimani Al-Quran, jenis jin dan juga akidah mereka. Jadi memang ada ya Ustaz, ada jin muslim yang mengimani Al-Quran atau gimana nih Ustaz penjelasannya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Widya dan seluruh sahabat Al-Quran, surah Al-Jin. Ya, tentunya surah ini dinamakan dengan nama ini karena mayoritas ayat yang ada di dalam surah ini memang bercerita mengenai jin. Bahkan bukan hanya itu, redaksi ayat yang bercerita tentang jin seperti seakan-akan jin sedang berbicara tentang dirinya dan bangsanya. Di dalam Al-Quran tentunya digambarkan makhluk Allah yang paling utama itu ada tiga: malaikat, jin, dan manusia. Ya, malaikat yang paling utama diciptakan, kemudian jin diciptakan sebelum diciptakan manusia, dan terakhir manusia. Jin ini sendiri diambil dari akar kata jannah. Jannah artinya tertutup. Jin disebut dengan jin karena memang dia tertutup dari penglihatan kita. Makanya kata jin itu diambil dari akar kata yang sama dengan kata janin. Dalam bahasa Indonesia janin itu bayi yang masih dalam kandungan. Itu sebenarnya diambil dari bahasa Arab, janin. Janin, kenapa dinamakan janin? Karena nggak kelihatan. Baik. Tertutup. Ya, tentunya kalau nenek moyang manusia itu adalah Adam alaihissalam, maka nenek moyang jin adalah iblis, laknatullah. Jadi iblis adalah nenek moyangnya jin. Kalau nenek moyang manusia adalah Adam, seorang nabi dan rasul, nenek moyang jin ini justru iblis. Nah, tentunya nanti kita akan lihat dengan lebih spesifik bagaimana jin berbicara tentang dirinya dan bangsanya. Tapi ingin saya sampaikan di awal ini bahwasanya jin ini sebelum Nabi Muhammad diturunkan sebagai nabi dan rasul, begitu banyak keyakinan orang Arab jahiliyah tentang jin. Ada asumsi jin itu adalah anaknya Tuhan. Ada pandangan yang mengatakan jin itu tahu yang gaib. Ada pandangan yang mengatakan jin itu ya bisa melakukan segala hal. Sehingga tak jarang orang-orang Arab jahiliyah dulu ketika dihadapkan dengan masalah dan problem minta tolong kepada jin untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Sampai sekarang kayaknya masih ada juga. Ya, makanya ini bentuk jahiliyah modern. Ya. Untuk itulah kalau kita melihat lebih lanjut, kapan diperkirakan surah jin ini turun? Ada
dua tempat di dalam Al-Quran yang menggambarkan pertemuan Nabi dengan jin. Pertama, surah Al-Ahqaf. Wa iz sarafna ilaika nafarum minal jin yastami'unal Qur'an. Ini digambarkan surah Al-Ahqaf ini turun di saat Nabi Muhammad SAW pulang dari kota Taif. Kita tahu tahun ke-10 kenabian, meninggal paman Nabi Abu Talib, kemudian 10 hari berselang meninggal istrinya Khadijah, dan Nabi begitu sedih. Tidak ada lagi yang membekingi dakwah Nabi di Mekah. Abu Talib sebagai tokoh masyarakat membackup Rasulullah dalam dakwahnya. Istrinya Khadijah dengan hartanya membackup dakwah Nabi. Begitu keduanya meninggal, Nabi seperti kehilangan sandaran. Maka Nabi pun memutuskan untuk mencoba mencari peluang dakwah di kota Taif. Tapi apa yang terjadi? Sampai di sana Nabi diusir, jangankan diberikan kesempatan menyampaikan 1-2 ayat Quran, tapi justru dilempari oleh anak-anak dengan batu. Di perjalanan pulang, Nabi Muhammad beristirahat di sebuah lembah. Lembah itu kemudian dikenal dengan nama Lembah Jin. Karena dikisahkan sekelompok dari bangsa jin datang menghadap Nabi, kemudian Nabi membacakan beberapa ekskursi Quran kepada mereka dan mereka langsung beriman di momen itu. Jadi bangsa jin dalam hal ini, jin tidak punya nabi dan rasul dari bangsanya. Jadi jin ikut nabi dan rasul dari bangsa manusia. Tetapi di momen itu jin langsung beriman setelah mendengar Quran. Dan surah jin ini seperti kembali saya katakan laporan jin tentang bagaimana tanggung jawabnya dalam dakwah setelah dia beriman kepada Nabi Muhammad dan kepada Al-Quran. Ini akan kita lihat nanti di 17 ayat pertama dari surah jin ini. Ustadz, berarti awalnya jin itu juga belum masuk Islam begitu ceritanya. Oke. Maka setelah mendengar dakwah Nabi Muhammad baru mereka masuk Islam. Oke, baik. Kita lihat di pembuka surah ini, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Katakan Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekelompok jin datang, lalu mereka berkata, kami telah mendengar Quran yang menakjubkan. Jadi jin saja masuk Islam gara-gara dengar Quran. Bahkan mereka mensifati Al-Quran dengan kata-kata menakjubkan. Nah, tidak mungkin seorang mengatakan Quran menakjubkan kalau nggak paham isinya. Berarti pada poin ini jin selangkah lebih maju dari kebanyakan manusia. Kalau kita lihat berapa banyak manusia udah berapa kali khatam tapi belum sampai dia mengatakan Quran menakjubkan. Yang ada masih bingung. Jadi jin sekali dengar langsung dia mengatakan Quran menakjubkan. Bukan hanya itu, seketika dia beriman, jin memutuskan berada bagian dari barisan yang berdakwah. Ini pelajaran penting. Balighu anni walau ayah, kata Rasulullah. Sampaikan dariku walaupun cuma 1 ayat. Kadang-kadang kita banyak ngaji, tapi ilmu itu kita simpan dan kita tidak sampaikan kepada orang lain. Padahal jin contoh terbaik. Baru mendengar beberapa ayat, langsung mereka menjadi juru dakwah, menyampaikan ayat itu kepada bangsa jin lainnya agar mereka beriman. Apa kata mereka? Yahdi ila rusydi fahaman Nabi. Quran itu bukan hanya menakjubkan, tapi menuntun kepada jalan yang benar. Maka kami pun beriman kepadanya. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Kami takkan syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya walaupun terkesan kebanyakan orang melihat jin itu dari golongan setan, ya, jin yang jahat, jin yang kafir, jin yang tujuannya menggoda manusia. Tapi hakikatnya ada juga sekelompok dari jin yang justru ketika dibacakan Quran, dia beriman kepada Quran,
bahkan memutuskan menjadi jin muslim, ya, ikut berdakwah. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Lihat pengakuan jin, maha suci Allah. Allah enggak punya anak dan Allah enggak mungkin diperanakkan. Bandingkan ucapan jin muslim ini dengan ucapan Abu Lahab dan Abu Jahal yang mengatakan jin itu anak Tuhan. Sedangkan jin sendiri mengatakan Allah enggak mungkin punya istri dan Allah enggak mungkin punya anak. Dikatakan di sini wa anna dhananna wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Dan sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami selalu mengucapkan kata-kata yang melewati batas terhadap Allah. Ketika kita mengatakan Allah punya anak, Allah punya pasangan, ini kata-kata yang melewati batas, yang tidak menunjukkan adabnya kita kepada Allah. Sedangkan jin saja mengatakan gak pantas. Yang ngomong seperti itu dari golongan jin adalah safihuna, kelompok yang bodoh dari kami. Nah, dikatakan lagi di sini, wa anna dhananna an lan taqula al-insu wal jin 'ala Allahi kadhiba. Kami tak mengira ada manusia, ada jin yang berani berdusta terhadap Allah. Jadi gambaran mukmin jin ini luar biasa. Ya, mukmin jin ini menunjukkan bagaimana mereka itu sadar betul hubungan antara makhluk dengan Allah sebagai pencipta yang nggak mungkin bertukar. Nah, di ayat ke-6 dikatakan, jin melapor, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya ada sekelompok orang dari manusia minta tolong kepada jin. Yang terjadi tidak bertambah kepada mereka kecuali sesat. Jadi ini digambarkan orang-orang yang merasa supaya lulus atau supaya bisnisnya lancar atau supaya sehat, jumpa jin, minta kemudian jin itu memberikan masukan atau memberikan obat atau memberikan berbagai jalan keluar karena dia merasa jin itu lebih kuat daripada manusia. Padahal tidak demikian. Allah katakan, termasuk sebagian dari jin mengatakan kalau sudah mati tak akan dibangkitkan. Jadi jin ada juga yang mengingkari hari kiamat. Jin ada juga yang mengingkari hari kebangkitan nanti di padang mahsyar. Nah, digambarkan pada ayat ke-8, wa anna lamasna as-sama fawajadnaha muliat harasan syadidan wa suhbah. Sesungguhnya kami jin dulu biasa untuk mengetahui rahasia langit. Jadi sebelum Nabi Muhammad diutus, kebiasaan jin itu apa? Pergi ke langit untuk menguping kabar langit. Ketika mereka mendengar ada satu berita, mereka akan tambahkan 99 bumbu yang baru. Sehingga berita-berita yang disampaikan jin tadi mungkin ada benarnya, tapi cuma 1%. Sedangkan yang lainnya itu dusta, bumbu-bumbunya. Dan ini yang kemudian digambarkan pada ayat ini. Namun setelah Nabi Muhammad SAW diutus, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan ada mekanisme pengamanan langit. Sehingga jin kalau mau menguping kembali berita langit, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, yajid lahu shihaban rasada. Pasti akan mendapatkan panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya. Makanya sebagian ulama memahami bahwasanya adanya komet atau beberapa benda antariksa yang sifatnya membakar, ini bintang-bintang tertentu adalah bagian dari mekanisme pengamanan langit dari upaya jin mendapatkan beberapa berita yang ingin kemudian dimodifikasinya. Mulai dari ayat 11, jin berbicara tentang jenis-jenis dan kelompok-kelompok yang ada pada bangsa jin. Pertama apa? Dikatakan
wa anna minnas salihun. Ada jin yang soleh dan ada jin yang salah. Jadi ada jin yang soleh juga, yang rajin ibadah, yang kemudian berkata jujur, yang senantiasa ucapannya itu mengajak kita makin dekat kepada Allah. Tapi ada juga yang selain itu. Kunna tara'iqa qidada. Sungguhnya jin itu menempuh jalan yang berbeda-beda. Jadi dalam hal ini gak ada beda antara jin dan manusia. Ada manusia yang soleh, ada manusia yang toleh. Toleh lawan dari soleh dalam bahasa Arab. Artinya dia menempuh jalan yang salah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa anna dhananna an lan nu'jizallah fil ard wa lan nu'jizahu haraba. Sesungguhnya kami menduga kami tak mampu melepaskan diri dari Allah di bumi, sebagaimana kami tak bisa juga lari dari Allah di langit. Langit bumi semua kekuasaan Allah. Jadi jin pun menyadari, ya, nggak mungkin kita bisa lari dari kekuasaan Allah. Semuanya kekuasaan Allah. Jadi jin sadar betul nggak bisa lari dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, jadi kalau kita melihat di ayat 14 kembali digambarkan, wa anna minnal muslimun. Di antara kami ada jin muslim. Dan di antara kami ada jin yang menyimpang dari jalan yang benar. Wa minnal qasitun. Jadi jin muslim nanti akan masuk surga juga bersama dengan orang-orang yang beriman dari golongan manusia. Sedangkan yang menyimpang dari jalan yang benar, fakanu li jahannama hataba. Mereka itu akan menjadi bahan bakar neraka jahanam. Nauzubillah. Nah, jadi berbagai gambaran tentang jin ini menunjukkan kepada kita satu fakta. Apa itu? Jin tidak tahu tentang yang gaib. Berarti kapan kiamat jin juga nggak tahu ya? Nggak tahu. Nah, ada satu cerita yang cukup menarik di sela-sela Allah bercerita tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Kita tahu Nabi Sulaiman itu Nabi yang diberikan Allah otoritas untuk memerintah jin. Gak ada Nabi lain punya otoritas memerintahkan jin seperti yang diberikan kepada Sulaiman. Sulaiman alaihissalam meninggal dunia dalam kondisi sedang duduk memandori jin yang sedang membangun bangunan yang tinggi. Dikisahkan dalam Quran. Kemudian Sulaiman meninggal saat sedang duduk memegang tongkat. Dan jin tak tahu Sulaiman meninggal. Padahal Sulaiman hanya berjarak beberapa jarak dari mereka. Bagaimana akhirnya jin tahu Sulaiman meninggal? Allah utus rayap memakan tongkat kayu Sulaiman. Ketika tongkat kayu itu sudah lapuk dimakan rayap, Sulaiman pun jatuh tersungkur. Barulah jin tahu rupanya Sulaiman sudah meninggal. Nah, kisah ini menunjukkan bahwasanya jangankan yang jauh, yang dekat pun jin tak tahu. Nggak tahu. Makanya jangan kemudian kita menyandarkan informasi-informasi gaib dari berita yang sumbernya dari jin. Nah, karena yang tahu yang gaib itu hanya Allah. Nabi Muhammad bisa mengetahui sebahagian dari berita gaib kalau Allah izinkan tahu. Kalau Allah nggak izinkan, nggak bisa tahu juga. Apalagi hanya sekedar jin. Ya, tentunya ini gambaran kepada kita mengenai jin tadi. Oke, baik. Kalau berbicara soal perbandingan jumlahnya Ustadz, apakah jin yang muslim itu lebih mayoritas dibandingkan jin yang kafir Ustadz? Kalau umat muslim sekarang kan misalnya di Indonesia begitu, mayoritas memang muslim. Kalau bangsa jin ini gimana Ustadz? Kalau kita melihat, memang tidak ada secara khusus data di kita untuk mengatakan jumlah jin muslim lebih banyak dari jin kafir. Namun tampaknya kalau melihat dari gambaran tentang persebaran itu, jumlah yang Islamnya memang lebih sedikit. Seperti manusia juga saat ini jumlah muslim dunia itu 1,5 miliar dibandingkan dengan 7 miliar penduduk bumi. Selalu yang beriman itu jumlahnya lebih sedikit persentasenya dibandingkan dengan yang tidak beriman. Wallahu a'lam.
Ya. Oke, baik. Oke, kita ke poin selanjutnya yaitu bimbingan ilahi kepada Nabi. Ini bagaimana, Ustaz? Tentunya kalau kita lihat ini hal yang cukup menarik sebenarnya yang ingin Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Pertama, Allah ingin tegaskan di ayat 18. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Semua masjid itu adalah milik Allah. Jangan ada satupun seruan di dalam masjid untuk mengagungkan selain Allah. Zaman sekarang ini kan kembali problem. Ya, ada masjid udah dibangun karena nggak ngelapor sehingga terbit sertifikat wakaf, anaknya jual masjid. Atau macam-macam yang lain sebagainya. Ayat ini menjadi dasar bahwasanya segala sesuatu yang sudah diniatkan untuk dijadikan tempat dibangun masjid, maka mau didaftarkan PBWI atau tidak, maka statusnya adalah wakaf, milik Allah, bukan milik yang lain. Makanya kita tidak temukan di zaman manapun kasus masjid digusur seperti yang terjadi di zaman kita sekarang. Cukup banyak, dan ini menunjukkan kelemahan aspek pemeliharaan terhadap aset-aset wakaf yang dimiliki oleh umat Islam. Nah, ini juga penting. Allah tegaskan masjid milik Allah. Ya, jangan diserukan di masjid pengagungan kepada selain Allah. Nah, kadang-kadang fungsi masjid pun bergeser. Ya, kadang-kadang kita lihat di berita-berita yang sempat tersebar, ya, bahkan terkadang orang masuk masjid tanpa memuliakan masjid. Ya, sempat heboh orang protes karena dia masuk masjid tak pakai menutup aurat. Ketika diingatkan supaya tutup aurat, malah dia marah. Kemudian memviralkan pengusirannya dari masjid. Ada lagi kasus lain, orang masuk dengan pakaian ketat, ada juga yang joget di masjid dan lain sebagainya. Nah, ini semua tentunya karena tidak paham masjid itu adalah tempat memuliakan Allah, mengagungkan Allah. Maka jangan sampai ada seruan selain itu dilakukan di masjid. Ini yang pertama. Kemudian Allah ingin katakan bahwasanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kemampuan memberikan mudarat dan manfaat. Jin tak bisa. Jangan kita anggap jin itu bisa membahayakan kita terlepas Allah nggak kasih izin, tetap jin bisa mencelakakan kita. Tidak. Semua baru bisa mencelakakan seseorang kalau Allah izinkan itu terjadi. Termasuk jin. Jin tak bisa memberikan mudarat apapun. Nah, kadang-kadang kan dalam gambaran manusia ini, jin ini seakan-akan dikdaya dan super sekali, boleh melakukan segalanya, ya, dan lain sebagainya. Jadi ini perlu juga dipahami. Nah, dikatakan juga bahwasanya kalau kita lihat, Qul inni la yujirani minallahi ahad. Dikatakan di sini, katakan Muhammad, tidak ada sesuatu apapun yang dapat melindungiku dari azab Allah. Walan ajida min dunihi multahada, dan tidak ada tempat berlindung dari sesuatu apapun selain Allah. Jadi yang bisa memberikan perlindungan hanya Allah. Maka kita dalam hidup ini perlu berserah diri, bersandar hanya kepada Allah. Ini bagian dari tauhid. Ya. Tauhid yang perlu dikuatkan. Makanya ada ungkapan cukup menarik disampaikan para ulama. Orang yang hanya takut kepada Allah, Allah jadikan dia tak takut pada selainnya. Tapi orang yang takut kepada selain Allah, Allah jadikan dia takut kepada segalanya. Jadi kalau tauhid kita kuat, kita nggak akan khawatir. Kita meyakini Allah membersamai kita, yang membuat kekhawatiran itu tidak beralasan. Sebaliknya, kalau kita takut kepada selain Allah,
Artinya yang kita agungkan, yang kita besarkan, yang kita anggap bisa memberikan mudarat itu adalah selain Allah, maka di momen itu Allah jadikan kita takut pada segalanya. Nah, jadi hal-hal yang kecil pun kita takut. Dan ini adalah hukuman yang luar biasa yang mungkin Allah berikan. Oke, baik. Poin terakhir yaitu mengenai tidak ada yang mengetahui yang gaib selain Allah. Ya, ini saya kira penutup yang sangat indah setelah Allah bercerita panjang lebar tentang jin. Karena kita tahu alam jin itu kan alam gaib. Kita nggak bisa lihat jin, walaupun jin bisa melihat kita. Tidak ada yang bisa melihat jin kecuali Allah izinkan dia untuk melihat, dan jin menampakkan dirinya kepada yang bersangkutan. Saya kira ini juga hikmah besar. Kalau kita disuruh milih bisa lihat jin atau tak bisa, saya kira lebih aman kalau kita tak nampak jin. Kan begitu. Bagi yang sudah nampak, ini justru bisa mengganggu kehidupan dia. Maka dari itu, kalau kita melihat di sini, jin walaupun dia gaib, ada urusan gaib yang bahkan jin tak mengetahuinya. Dikatakan di sini, Kul in adri aqaribun ma tu'adun am yaj'alu rahu rabbi amada. Katakan, aku tak tahu apakah azab yang Allah ancam dan janjikan itu dekat datangnya, atau Allah akan jadikan masih jauh waktunya. Jin tak tahu. Konon pula manusia mengatakan, oh kiamat 2012. Atau mengatakan ini tahun sekian kiamat. Ini salah satu bentuk lancangnya manusia untuk seakan-akan dia tahu yang gaib, padahal itu adalah ranah yang hanya diketahui oleh Allah. Termasuk di sini, alimul ghaibi fala yuzhir ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Dikatakan di sini, Allah lah satu-satunya yang tahu mengenai yang gaib. Tidak Allah tunjukkan yang gaib itu kepada siapapun kecuali yang diridhoinya dari Nabi. Jadi nggak semua Nabi juga tahu gaib. Ada Nabi khusus yang Allah bukakan pada mereka. Seperti kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Allah tunjukkan kepada Khidir beberapa hal yang nggak Allah tunjukkan pada Musa. Nah, ini juga menggambarkan kepada kita mengenai bagaimana yang gaib itu memang adalah ranahnya Allah. Termasuk jin tidak mengetahui. Apa tanggung jawab Nabi? Penutup mengatakan, wal ya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Dan di sini dikatakan agar Nabi mengetahui Rasul-Rasul itu telah menyampaikan risalah Tuhannya, sehingga ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka dan menghitung segala sesuatu satu persatu. Jadi yang tahu detil apa yang terjadi di alam semesta hanyalah Allah. Mungkin kita mengetahui sepenggal berita, tapi kita tak mengetahui secara komprehensif apa yang terjadi dari alam yang gaib, termasuk Rasulullah Muhammad SAW. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW ditanya kapan kiamat, Nabi berkata, yang ditanya nggak lebih tahu daripada yang menanya. Sama-sama kita nggak tahu. Artinya itu adalah sesuatu yang Allah hanya jaga rahasia itu, Allah sendiri yang mengetahui. Bahkan malaikat yang niup sangkakala pun tak tahu kapan. Ketika dapat perintah dia tiup, tanda kiamat datang. Ketika belum diperintah dia tak akan tiup. Ini yang kemudian harus kita yakini sebagai keyakinan kita. Oke, baik. Nah, ini Ustaz, sedikit lagi masih menyinggung soal jin ya Ustaz ya. Apakah ada momen-momen tertentu begitu jin menampakkan dirinya juga Ustaz di hadapan manusia? Ya. Pada dasarnya jin itu hidup di alam yang berbeda dengan alam manusia. Dan sebenarnya kalau dilihat dari sisi agama, batasan perbedaan alam itu perlu untuk dijaga.
Pernah disebutkan dalam sebuah riwayat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Pernah Nabi Muhammad berkata, aku ada janji mau jumpa dengan jin, kata Rasulullah. Maka Nabi mengajak siapa yang mau ikut. Dari banyak sahabat yang ikut adalah Abdullah bin Mas'ud. Ketika Nabi sudah sampai ke tempat yang dijanjikan untuk bertemu, Nabi berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, kau berhenti di garis ini, jangan lewati garis ini. Kemudian Nabi melanjutkan, sampai tempat tertentu, barulah Abdullah bin Mas'ud bercerita apa yang didengarnya. Dia dengar suara-suara aneh, sedang berbicara dengan Rasulullah, tapi dia tidak nampak. Satu sisi, ketika jin menampakkan dirinya kepada manusia, mungkin saja itu terjadi. Tapi, jin yang menampakkan dirinya kepada manusia, dia melakukan sesuatu yang mengorbankan dirinya. Kenapa? Ketika jin masuk ke tubuh manusia, atau ketika jin berubah bentuk menjadi bentuk yang bisa dilihat manusia, atau bahkan ketika jin menampakkan dirinya kepada manusia dengan wujud yang sebenarnya. Ini semua menjadikan jin itu lebih lemah kekuatannya dibanding ketika dia tidak menampakkan diri. Jadi bisa saja terjadi, dan itu banyak cerita-cerita bahkan yang terjadi. Misalnya dulu Nabi Muhammad dalam sebuah kisah pernah memerintah Abu Hurairah untuk menjaga gudang penyimpanan zakat kurma. Dijagalah oleh Abu Hurairah. Datang malam pertama pencuri. Ketika ditangkap oleh Abu Hurairah, dia memelas kasihan sehingga dibebaskan oleh Abu Hurairah. Hari kedua datang lagi mencuri, sehingga hari ketiga ditangkap lagi berulang. Abu Hurairah tak mau melepaskan karena sudah 2 kali dia berdusta. Kemudian pencuri itu menjelaskan, aku adalah jin, katanya. Aku adalah jin, lepaskan aku akan ajarkan kepadamu satu hal yang kau tak ketahui. Ketika itu Abu Hurairah mengatakan, oke, aku lepaskan kau, ajarkan apa itu yang tak ketahui. Kalau kau berhadapan dengan jin, maka bacalah ayat kursi. Di pagi harinya Abu Hurairah menyampaikan apa yang dialaminya itu kepada Rasulullah. Nabi berkata, shadaqaka wa huwa kadzub. Apa yang disampaikannya kepadamu itu benar, walaupun dia seorang pembohong, kata Rasulullah. Jadi jin itu pembohong, ya, jin setan itu pembohong. Tetapi yang disampaikannya terkait khasiat ayat kursi dalam melindungi diri kita dari kejahatan jin, khususnya setan, itu adalah benar. Jadi tak jarang, kadang-kadang dinampakkan dengan wujud sebenarnya, kadang-kadang dia menjelma jadi manusia, kadang-kadang dia masuk ke dalam tubuh manusia. Itu yang disebut kesurupan. Nah, fenomena kesurupan juga disebutkan dalam Al-Quran. Innal ladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Orang yang memakan riba di dunia tidak bisa berdiri nanti di akhirat kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan jin. Jadi Quran menyebutkan tentang fenomena kerasukan tadi, menunjukkan itu memang ada. Dan di zaman Nabi juga ada kasus-kasus tentang kerasukan yang kemudian lewat hadis itu Nabi menjelaskan tentang tata cara ruqyah, mengusir jin yang merasuki tubuh, atau bacaan-bacaan yang bisa kita baca untuk melindungi kita dari gangguan bangsa jin. Allahu a'lam. Oke, baik. Jadi dihafal ya Ustaz, dihafal kembali ayat kursinya. Jadi kalau misalnya ada ngerasa kok aneh, itu jangan langsung berpikir ini setan terus bawaannya langsung takut ya Ustaz, langsung baca ayat kursi aja sebaiknya sahabat Al-Quran. Oke, untuk surah Al-Jin sudah selesai sampai di sini. Pembahasannya menarik sekali ya sahabat Al-Quran. Kita tentunya masih akan kembali lagi di episode selanjutnya, masih ada pembahasan yang menarik lainnya. Dan seperti biasa diajak lagi untuk like, komen, dan subscribe ke YouTube channel kita. Dan tentunya seperti biasa kita akan kembali lagi di episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.